memanfaatkan, ngebait Haya sampai kena tower dan berhasil trading 1-1 di posisi yang sebenarnya Dewa United udah kepukul. Dan tadi sebenarnya satu fight di depan high ground mid lane yang udah cukup rapi. Sayangnya mereka masih pengen greedy push, padahal di situ udah ada split shot call dari seorang Kira ya. Kira di situ udah ngambil setelah dapat posisi satu tower sebelum high ground, dia udah turun ke bawah. Harusnya itu udah dimanfaatkan oleh pergerakan teman-teman Dewa United, lebih objektif lagi, tahan diri lagi, dan sekarang akhirnya memberikan space terhadap teman Jit untuk langsung menghabiskan camp jungle yang dimiliki oleh Dewa United Esports. Yes. Geser lagi, masih bisa 1 versus 2 versus 4, really? Yes, masih coba buat berlanjut karena memang di sana Catra Anguish yang mengenai 2 player dari tim Dewa United dan mereka agak sedikit memaksa kali ini kehilangan satu taranya karena memang inisiasi tanpa follow up dan Raja Patninya baru datang. Ini dia Nira berhasil di take down. Satu trading antara kedua tim kali ini bakalan langsung berlangsung saja dan ternyata 1 poin eliminasi kembali diklaim dan ada triple kill di kantongi dan Haya. Dan begitu juga dari seorang Kanta yang tersisa bisa melakukan defense terlebih dahulu. Yes, again and again harus ada shutdown yang dilakukan juga terhadap seorang Anes. Ini adalah salah satu move yang bagus banget walaupun harus di trading dengan 2 sustain Ksatria yang dimiliki oleh teman-teman Dewa United Esports. Ini kan harusnya mistake ya, dia kalau misalnya ditahan sedikit lagi, dia harusnya bisa ngedapetin 1 tanpa harus ada trading 1. Tapi nggak masalah karena yang dia tuker adalah Warrior versus Marksman, which is damage output tertinggi yang dimiliki oleh teman-teman dari Jet Esports. Dan ya, ini udah jadi pegangan teman-teman dari Dewa United. Kalau kok comeback sakit sih, men. Iya, Durmada Yaksanya tadi terlalu cepat sehingga dia harus kehilangan 1 inisiator dari tim Dewa United, tapi nggak masalah. Kali ini udah ketarik kembali lagi dari seorang Miluta, berubah menjadi Sates Batu di sana dan ternyata Leviathan pun di pop up, tapi nggak bisa melakukan satu upaya penyelamatan. Tapi Gino dengan Tusker Rage-nya langsung masuk menunjukkan 2 player sekaligus dan Nira berhasil di take down pertama kembali lagi untuk Jet dan bakal langsung di trade oleh Miluta di sana. Antar support dibuka dan ternyata double kill pun diklaim oleh Dewa United Esports untuk saat ini. Waduh, tapi ini masih tetap bisa dimanfaatkan untuk Anes farming ya dari tadi. Mungkin sebenarnya yang menarik dari MOBA kalau lu sadar adalah Ksatria atau hero yang udah banyak mati biasanya dibiarin mati terus saja. Oh, ketarik kembali tapi nampaknya di sana akan berubah menjadi Atme dan ternyata Redful kali ini untuk Raja Patni lagi dan lagi. Mereka benar-benar memberikan satu tekanan kembali. Inhibitornya di sana terbuka lebar dan Milutanya pun sudah berani untuk masuk dan ternyata sudah dimulai kali ini. It's begun. Triluka coba mau dipotong. Dan ternyata Nira berhasil di take down tapi terlalu offside. Akhirnya Raja Patninya diamankan, begitu juga KG. This is comeback for Jet Esports. Kejar terus Haya dan akhirnya sang kuda Ksatria berhasil mengamankan 1 Siren kali ini dan akan coba buat dikejar lagi tapi naik Fahana. Curang sekali Gino-nya di sana nampaknya Rafalda dan ada beberapa playstyle kembali lagi di-create nampaknya kali ini. Enemy tower berhasil destroy dan Gino maksud gua gak bakalan bisa survive kali ini dan ada Tara di bagian lini depan hanya untuk melakukan 1 clearing wave saja dan akhirnya harus direlakan begitu saja nampaknya. Dia ngasih kill buat clearing wave tier 1, men. Yang menurut gua dengan dia bikin mistake di high ground harusnya dia udah bisa ngitung. Dia bikin mistake di high ground, apa yang bakal dihilangin? Pasti tower 1 udah bakal hilang, tower 2 bakal hilang. Men, mereka gak punya Raja Patni. Gak ada Raja Patni, masih bisa untuk fight, masih coba buat di-proc, tapi nampaknya Gino berhasil di take down. This is not good decision untuk tim Dewa United nampaknya dan Raja Patninya baru hadir kali ini. So mereka bisa menjalankan 1 tim fight kembali. This is a nice comeback situation dari tim Jet Esports. Dan menariknya juga comebacknya itu dari mistake ya, bukan dari comeback yang memang dia cari momentum kayak dia tahan dari posisi makronya. Ini beneran tinggal memanfaatkan mistake yang dibuka sama Dewa United. Ini agak gua questioning. Yang pertama adalah ketika lu udah tahu lu bikin mistake, udah pasti ada yang di trading, itu udah jelas. Jadi ketika lu udah mistake di high ground seperti yang gua bilang, lu harus bisa secara ikhlas nge-let go 1 tower tier 1, men. Nggak bisa lu balikin di next move fight-nya. Dan yang menariknya lagi, ternyata Durmada Yaksa mengenai banyak sekali player dari Jet, tapi sayangnya nggak ada following up damage kali ini. Dan akhirnya Dewa United Esports kehilangan 1 player kembali. 4 lawan 5 untuk 30 detikan kali ini, Rafalda. Wah, dan ini udah nggak posisi behind lagi, ini udah sama kuatnya. Equal. Secara EXP, dari gold juga udah sama. Dan ini bakal menjadi 1 pukulan telak lagi buat Dewa. Raksasa langsung cosplay di sana. Ada Triloka juga yang coba body pop. Nira berhasil di take down tapi langsung reborn begitu saja dan akhirnya what a nice comeback once again dari
dari Dewa United dan double kill diamankan. Mungkin it's gonna be triple karena memang ketarik dengan Siren Song dan ini dia ace unofficially from Dewa United Esports. Mereka bisa menjauhkan wave minion yang ada di mid ataupun side lane yang mereka nampaknya Ravalda. Jadi menarik ya, dari kedua tim sama-sama pengen banget itu buat fight di high ground. Padahal mereka belum controlling waving di posisi bot lane atau di minimal 2 waving biasanya ketika lu udah decide untuk bermain di high ground. Dan oke, tapi kalau ini udah dipegang sama Dewa, udah harus dapat HG karena mau nggak mau hanya satu kesatria doang yang defend tentunya. Dan ini ada posisi highlight sedikit dan ya jangan sampai greedy move karena kalau gua pantau juga udah ada yang spawn lagi dari posisi teman-teman JIT Esports. It's gonna be close. Masih belum. Masih coba body lanjut tapi lihat Raja Patninya menuju ke Ancient dan ini kemenangan pertama untuk Dewa United. Di round yang pertama mereka hampir aja kepleset full. Wow, Dewa United. Gokil. Gokil Mereka hampir comeback tadi. JIT Esports berhasil hampir mendapatkan kemenangan. Kita tahu ya, JIT Esports adalah tim terkuat di Lokapala. Belum ada satupun turnamen yang dia nggak pernah juara 1 dan dia bahkan nggak pernah 21 for your information. Dan di game pertamanya ini langsung dibuka sangat cantik juga oleh Dewa. Dan congratulations Dewa, ini adalah hasil latihan yang bisa gue bilang pay off. Bener, pay off banget. Dan dilihat dari itemnya juga mereka udah sekitaran 5 item jadi udah dikantongi. Even supportnya udah item yang keempat. Sedangkan untuk JIT Esports di sini baru on the way item yang ketiga dari Niranya seorang Forius di sana nampaknya. JIT memang secara komposisi lumayan greedy ya. Dia bawa sampai dengan 2 hero scaling di early yang sebenarnya bakal ngebikin susah buat posisi marksman-nya di sini. Dan melanjuti pernyataan gua tadi ketika lagi di posisi JIT Esports behind. Nah, sebenarnya ketika lu lagi behind itu lu bisa ngebiarin temen lu yang mati terus. Let's say di sini Forius mati terus 07 di sini. Berarti dia apa? Dia bakal selalu behind. Percuma lu nge-support dia, ngebikin bounty dia nambah karena in the end of the story dia bakal lebih behind dibandingkan teman-temannya. Artinya apa? Biarin dia mati tapi di lane yang jauh dan itu ngasih space time yang memang masih paling kaya di tim lu untuk nyari farmingan lagi. Tadi hal itu yang dilakukan sama Anes, makanya seperti konsep pesugihan ya. Menumbangkan untuk mendapatkan harta. Betul. Jadi itu adalah makro atau top of mind yang permainan MOBA yang bisa lu terapin ketika lu lagi di posisi behind. Jadi lu ngebiarin temen lu yang udah ngefit aja. Tapi lu harus ngejadiin damage output tertinggi lu beneran farming di situ. Tapi kali ini JIT Esports coba melakukan satu makro game kayak gitu berhasil karena Anesnya 10-4. Iya, dan ketika tadi tuh sempat ke pick off kayak si Niranya sampai dengan mati 7 kali, itu si Anes ngapain farming? Dia nggak ikut fight farming dan akhirnya ngebikin Anes berhasil nambahin pundi-pundi gold. Cuman PR-nya adalah mereka greedy move di high ground mid lane sekali langsung di end. Makanya udah nggak ada second chase tuh saat itu. Tadi dive-in-nya terlalu jauh sih menurut gue sih dari JIT yang pas di mid ya. Kan mungkin ini kayak kejadian kedua dari Dewa United. Dewa United Raja Patninya terlalu depan sama Gino tadi kan di fight pertama high ground-nya tim JIT Esports. Akhirnya kebalik. Dan ternyata JIT melakukan hal yang sama. Tapi ini punishment-nya lebih wadaw karena mereka langsung end. Yang menariknya kalau misalnya udah di late game, marksman emang bisa kayak gitu. Benar. Cuman masalahnya mungkin tadi kenapa Raja Patninya akhirnya kepanis, dia belum ngeliat nih ternyata goldnya udah seimbang. Kalau udah seimbang udah nggak bisa kayak gitu, men. Iya, dan nah ini kan sebenarnya goldnya temen-temen dari JIT minimal banget dari damage output tertingginya, which is Anes di situ udah sama, men. Betul. Jadi kayak dan itu bahkan wave-nya juga udah clear. Tapi masih dipaksakan ya? Masih dipaksakan, tapi itu mistake yang dilakuin sama JIT juga actually ketika di mid lane. Tapi langsung di end begitu saja sama Dewa United Esports. Dan buyback keduanya mungkin masih cooldown juga di situ. Nah ini dia nih, satu inisiasi kembali lagi diamankan. Tapi Kantanya nampaknya memakan ancient damage ditambah ada aggro inhibitor turret. Jadinya gak kuat buat ditahan. Ini Kanta loh, bukan Gino gak salah ya. Kalau Gino mungkin nerima 2-3 aggro masih gak masalah. Tapi kalau Kanta sulit. Dan ini dia. Untuk updatean antara Dewa United Esports dan juga JIT Esports masih 1-0 untuk Dewa United, Ravalda. Ya, dan ini adalah